Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Diah Pangesti, nomor induk mahasiswa 2436840. Program Studi Perhotelan PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan video pembelajaran pelayanan prima atau excellent service di SMK Swadaya Temanggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Di depan duduk. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik semua ya? Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Hafiz Yuka, Almafira saja, Andriana, Ardis Adidani, tidak ada ya? Nafil Nizar, oke, semuanya sudah di absen ya. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib. Mungkin bisa dipimpin sebagai dirijen Mbak Hanis, silakan. Yuk maju ke depan dan teman-teman yang lainnya bisa berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Beri bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, coba lihat di sekeliling dulu apakah lingkungan kelas kita sudah bersih. Sudah ya? Oke. Untuk grooming, dasi semuanya sudah dipakai. Oke. Kemudian mari kita melakukan stop sejenak. Silahkan tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan pelan-pelan. Ya. Sudah siap mau melakukan pembelajaran kali ini? Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih inti, untuk dasar-dasar perhotelan kali ini, Belok mau tanya dulu. Kira-kira saat kalian melaksanakan kunjungan ke suatu tempat atau
tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami dasar penerapan layanan prima atau excellent service. Kemudian yang kedua, menentukan sikap, keterampilan, dan penampilan yang dibutuhkan dalam penerapan layanan prima atau excellent service. Di mana sikap dan keterampilan itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian, menganalisis kebutuhan dan harapan tamu sebagai dasar dalam memberikan pelayanan prima. Nah, untuk tujuan ini yang akan kita pelajari dari pagi hari ini. Oke? Kemudian, nah, what is excellent service? Apa itu excellent service? Pelayanan prima adalah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga melampaui harapan mereka. Jadi harapan tamu itu kita ibaratkan hanya segini, tapi yang namanya excellent service, gimana kita memberikan harapan tamu itu menjadi segini atau segini, seperti itu. Tetapi juga melampaui harapan mereka, sehingga menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan membekas. Terkadang kita berkunjung ke sebuah tempat, misal ke kafe, suatu kafe. Kita senang banget dengan pelayanannya. Suatu hari nanti kita pengen kembali lagi karena pelayanan yang prima itu atau excellent service. Selain itu, misalkan di sebuah hotel ada seseorang yang mendapatkan komplain. Saya tidak suka di sebuah hotel itu. Kenapa? Karena di hotel itu pelayannya judes-judes, tidak ramah, tidak sopan, kurang senyum, seperti itu. Terkadang hal-hal semacam itu kita dapatkan dari sekeliling kita. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan dari pelayanan prima. Yang pertama apa? Ya, betul sekali. Kepuasan tamu itu kira-kira yang seperti apa ya? Tamu itu bisa puas karena apa ya? Ada yang bisa menjawab? Karena apa? Bisa karena pelayanan dari makanan, minuman, kan kepuasan tamu berbeda-beda. Terus, membangun citra positif hotel. Citra positif hotel itu bisa dibangun dari pelayanan seorang servis, seperti itu. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kira-kira loyalitas pelanggan itu bisa diperoleh dari pelayanan prima atau tidak? Bisa, ya, sangat bisa. Kemudian kepercayaan dari tamu hotel apakah bisa diperoleh dari pelayanan yang prima? Bisa. Nah, dari 3 prinsip dasar pelayanan prima ini juga dikenal dengan 3S. Apa itu 3S? Senyum, Ya, senyum, sapa, salam. Ini harus diterapkan. Nah, kalau orang
Bagaimana setelah melihat tayangan ini? Kita kupas satu persatu ya. Yang dari video pertama, dari sini. Oke, dari sini petugas resepsionis lebih mementingkan bermain HP daripada menyambut tamunya untuk check-in. Kira-kira seperti itu sudah dimaksud dengan pelayanan prima atau belum? Ya. Kemudian tadi ada ketika petugas bellboy yang mengharapkan tip. Kira-kira seperti itu apakah boleh dilakukan? Tidak boleh ya. Jadi kita mau mengharapkan apapun itu dari tamu seperti tip itu juga tidak boleh dilakukan. Kalau tidak ada, yang ini sudah. Oke, sekarang kita ada tugas kelompok. Di sini ada lembar kerja yang sudah dibuat. Silakan kalian membaginya menjadi 4 kelompok. Untuk pembagiannya seperti yang sudah Bu Elok share kemarin berdasarkan minat kalian. 1, 2, 3 silakan bergabung dalam satu kelompok. 1, 2, 3 bergabung dalam satu kelompok. 1, 2, 3 satu kelompok, dan yang belakang 1, 2, dan 3 satu kelompok. Oke, silakan mungkin bangkunya bisa digeser dulu, lalu berhadap-hadapan mejanya. Yuk, silakan berdiri dulu semuanya. Ya, bangku yang mana digeser. Oke, sebelumnya ini Bu Ella sudah membaginya menjadi 1, 2, 3, 4. Untuk kelompok sini saya tentukan menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitu ya. Silakan ini untuk lembar kerjanya kelompok 1, kemudian yang sini kelompok 2. Boleh minta tolong berikan ini ke kelompok 3 belakangnya. Kemudian yang ini kelompok 4. Oke, di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya. Silakan boleh dibaca dulu. Dan itu tiap-tiap kelompok kasusnya adalah beda-beda. Ada yang di resepsionis, ada yang housekeeping, FB service, seperti itu. Nanti tugas kalian adalah menganalisis itu seperti di lembar kerjanya. Di situ ada soal 1, 2, 3, 4 dan di bawahnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan? Tidak ada. Oke, kalian boleh menggunakan ponsel karena di situ ada infografis. Boleh menggunakan aplikasi Canva. Satu kelompok satu saja. Oke? Ya, silahkan bisa dikerjakan. Untuk pengerjaannya cukup di lembar kedua saja, boleh ditulis di situ langsung.
Ditulisnya di sini. Gimana? Posternya sesuai ini. Menciptakan pelayanan prima pada Departemen Housekeeping. Kamu mendapatkan yang housekeeping. Contohnya aja misal boy sedang membawa terowongan. Nanti diberikan penjelasan. Yang posternya saya tayangkan di sini untuk satu kelompok maju semua ke depan sambil membawa lembar kerjanya. Kemudian nanti kalian mempresentasikan di depan bersama kelompoknya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Soal 1, apakah pelayanan yang diberikan sudah mencerminkan pelayanan prima? Jelaskan. Mungkin bisa dijelaskan kasusnya dulu, Mas. Dibacakan kasusnya dulu. Ya. Seorang tamu sedang beristirahat di ruang kamar. Saat petugas housekeeping tiba-tiba membuka pintu dan masuk tanpa mengetuk terlebih dahulu. Tamu terkejut dan merasa terganggu privasinya. Ketika dilaporkan ke manajer, diketahui bahwa petugas masih baru dan belum mendapat pelatihan ketika etika dan SOP pelayanan bawah. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelompok 4 ini kembali, adakah yang mau menanggapi tentang kasus yang tadi sudah diutarakan oleh kelompok 4 ini? Ada yang mau menanggapi? Oke, apakah itu sudah sejalan dengan Departemen Housekeeping yang mereka bahas? Ya, good housekeeping is the key to a safe workplace. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kembali ke tempat. Selanjutnya,
ada di posternya itu upaya memberikan layanan terbaik dalam menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Apakah semua kelompok menyetujui yang poster yang mereka buat seperti itu sudah betul? Belumnya ada di mana? Gambarnya. Gambarnya, Bu. Oh ya, berarti menurut kelompok mana? Ini? Kelompok 2, 3, ya oke. Ini tidak ada gambarnya. Oke, mungkin nantinya bisa diperbaiki dengan menambahkan gambar agar terlihat pada departemen housekeeping, begitu ya. Mungkin bisa ditambahkan apa contohnya? Ya, terus boleh kamar, kemudian apa lagi? Orang yang sudah ya, seperti room boy attendant begitu ya? Oke, bisa diterima? Ya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Sudah cukup? Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 tadi adalah mengenai apa, Mbak? Departemen housekeeping. Kelompok 2 departemen front office. Kelompok 3 departemen FB service. Kelompok 4 housekeeping. Oke, pada masing-masing departemen sudah termasuk menyangkut ke dalam pelayanan prima seperti yang sudah tadi dipresentasikan. Berarti apakah kalian sudah maksud dengan apa yang kita pelajari kali ini? Bagaimana cara mengatasi tamu yang komplain saat masuk ke kamar tidak mengetuk pintu? Apakah kalian harus minta maaf atau melimpahkan kesalahannya ke staf lain? Ya, oke, settle ya, tidak melimpahkan ke staf yang lain ya. Oke, kemudian untuk evaluasi kali ini, sebelum evaluasi silakan lembar kerjanya boleh dikumpulkan dulu, perwakilan satu kelompok silakan mengumpulkan. Kemudian kita akan bermain kuis untuk evaluasi dari ini. Mas Daud silakan. Ya, oke, yuk nanti kita scan barcode untuk kuis kali ini. Sudah? Ya, nama kalian saja. Oke, nomor 1, silakan dikerjakan melalui HP masing-masing. Oke, silakan dipilih. Oke, ternyata yang benar adalah yang ini. Next ya. Oke, ternyata Oke, mari kita lihat. Yang pertama siapa ini? Yang pertama juaranya. Oke, Mas Alfian beri tepuk tangan. Ya, oke baik. Berarti di pembelajaran kali ini kalian sudah bisa membedakan mana yang pelayanan prima yang baik dan pelayanan yang kurang baik atau kurang memuaskan. Seperti yang tadi kalian diskusikan dengan kelompok kalian, oke? Berarti untuk memperoleh pelayanan prima itu, yang pertama kita harus mengedepankan 3 apa tadi? 3 Yang pertama apa tadi? Senyum, sabar. Ya, betul sekali. Oke, mungkin untuk pembelajaran ini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Ya, ini saya close dulu.
tempat duduk. Siap, gerak, doa mulai.